Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah. Kita setiap hari melihat matahari terbit, menyadarkan bahwa kita umurnya bertambah lagi, jatah kehidupan makin berkurang, dan titik kematian semakin dekat. Oleh karena itu, saudaraku, setiap pergantian hari, bulan, atau tahun, kita perlu mengenang kembali bagaimana sikap Muslim dalam setiap pergantian waktu. Mari kita berpegang pada Al-Quran dan hadis agar kita makin jaya di dunia dan sukses di akhirat. Dalam setiap pergantian waktu, baik berganti hari, bulan maupun tahun, saudaraku, mari kita kenang kembali firman Allah dalam surat Al-Asr ayat 1-3. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Demi waktu, demi masa, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dan membuktikan iman dan amal soleh itu untuk menegarkan kebenaran serta menuju pada kesabaran. Wal asri, demi waktu. Allah yang Maha Kuasa bersumpah demi waktu. Ini cara Allah mendidik manusia agar betul-betul sebaik mungkin, secermat mungkin, sehebat mungkin mengisi waktu untuk dua hal. Pertama, untuk banyak beramal soleh, dan yang kedua, untuk menghindari amal salah. Wal asri, demi waktu. Ada 3 hal yang harus kita lakukan setiap waktu sepanjang hari untuk mengisi perjalanan waktu. Sebagaimana tercantum dalam doa Nabi Muhammad SAW setiap ba'da sholat subuh. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang thayyib, dan amal yang diterima. Saudaraku, ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang membuat kita makin bertakwa, berprestasi, sejahtera, dan berdaya guna. Utamanya adalah ilmu agama yang harus kita cari setiap hari, setiap waktu, agar kita makin paham mana yang halal, yang haram, yang syubhat, yang makruh, yang mubah, dan kita mengambil pilihan sesuai dengan iman dan akal sehat kita. Tentu kita akan memilih segala sesuatu yang halal, yang thayyib. Wal asri, demi waktu. Pastikan setiap hari selalu kita penuhi dengan rajin belajar, giat bekerja, tekun beribadah, serta konsolidasi keluarga. Ya, tercapailah keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, serta masyarakat yang marhamah, dan negara yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Wal asri, demi waktu. Waktu sangat penting bagi manusia. Maka isilah dengan amal soleh. Jangan ada detik-detik yang terisi dengan amal salah. Ini pentingnya makna dari wal asri. Wal asri, demi waktu. Aku harus berubah, ikut perubahan menuju kebaikan dan takwa. Hari ini aku harus lebih baik daripada kemarin. Hari esok harus lebih baik daripada hari ini dan kemarin. Itu tekad perjuanganku dalam menyambut hari ini, hari esok, dan hari akhirat. Wal asri, demi waktu. Aku harus berubah, ikut perubahan menuju kebaikan dan takwa. Saudaraku, mari kita ngaji kepada ulat. Ulat yang tidak pernah sekolah.
ulat yang tidak pernah mengaji, tapi manakala ia sudah memutuskan untuk berpuasa, maka jadilah ia kepompong. Ulat yang tadinya rakus, tampilannya menakutkan, merusak berbagai tanaman, setelah menjadi kepompong selama 40 hari 40 malam, dia menjadi pribadi yang kalem. Dia mendekatkan diri kepada Tuhan untuk bermuhasabah. Dan pada akhirnya berubah wujud menjadi kupu-kupu. Sekaligus berubah karakternya. Ketika dulu menjadi ulat, ia tampil menakutkan dan berjalan kemanapun, di tempat becek, di tempat kering, di tempat yang disukai untuk mencari makanan. Tetapi setelah menjadi kupu-kupu, ulat hanya bermain-main di taman-taman bunga. Dan si kupu-kupu hanya memilih madu untuk dimakan. Tidak rakus, tidak sembarang memakannya. Yang dimakan adalah hal yang sangat berkualitas. Serta kupu-kupu dimanapun ia hinggap, ia berjasa untuk melakukan perkawinan serbuk sari, sehingga bunga berubah menjadi buah yang makin banyak manfaatnya bagi manusia. Saudaraku, kalau ulat saja bisa berubah menjadi wujud dan karakter terhebat, tentu kita manusia yang punya iman dan akal sehat harus berubah. Hari demi hari harus ada perbaikan, ada inovasi diri menuju perubahan yang semakin baik dan takwa. Saudaraku, setiap pergantian jam, pergantian hari, pergantian bulan, dan apalagi pergantian tahun, muncullah pertanyaan, mengapa kita harus berubah menuju kebaikan dan takwa? Saudaraku, minimal ada 2 alasan kenapa kita harus berubah. Wal asri, demi waktu, kita harus berjuang keras melakukan perubahan untuk perbaikan nasib di dunia dan di akhirat. Pertama, karena Allah berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 11. Lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfadunahu min amrillah. Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran. Dari depan, dari belakang, mereka menjaganya atas perintah Allah. Ini menjadi motivasi bagi kita untuk berubah, saudaraku, karena kita dimonitor oleh malaikat-malaikat Allah. Harus hari demi hari kita makin baik, makin benar, makin bermanfaat. Apalagi di ayat berikutnya Allah menegaskan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Maka betapapun Allah menyayangi kita, kita tidak boleh cengeng. Kita harus melakukan berbagai upaya untuk membangun diri, untuk inovasi diri, untuk merubah apa yang ada dari diri kita, dari negatif menjadi positif. Dari malas kita ubah menjadi rajin. Dari terpuruk kita ubah agar diri ini makin jaya berguna. Penuh ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, saudaraku, kenapa demi waktu kita harus melakukan perubahan menuju kebaikan dan takwa? Karena Allah telah mengingatkan dalam surat An-Nisa 78, dimanapun kita dikejar maut. Aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Dimanapun kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu. Kendatipun kamu berada di dalam benteng yang tinggi dan kokoh. Saudaraku, lewat ayat ini Allah mengingatkan kita, kapanpun, dimanapun, dalam hitungan menit, kita bisa mati mendadak. Sungguh kita menyesal kalau lebih dulu maut sebelum kita berubah, berbenah menuju yang baik. Maka untuk berubah, untuk menuju yang baik, untuk ikuti perubahan,
Jangan menunggu hari esok. Sekaranglah kita berubah. Hari ini berubah, tahun ini berubah, waktu ini berubah menuju makin bertakwa, berprestasi, berdaya guna, dan akhirnya sejahtera.